Apa nih Pak, Bu, sehat semua? Alhamdulillah. Ini kalau gini temanya kultum ya, kuliah 7 menit. 70 menit, Terserah antum. 7 menit, atau terserah saya. Masya Allah. Baiklah, pada kesempatan yang singkat ini, marilah kita sama-sama membahas tentang kitab Nash'ul Ibad, kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu dituliskan oleh beliau. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan salah satu ulama masyhur ataupun ulama terkenal yang mungkin dikenal di daerah Banten. Kemudian dalam kitab beliau ada salah satu khalifah bernama Utsman bin Affan. Ada yang kenal Pak Bu Utsman bin Affan? Tahu namanya aja. Alhamdulillah. Nah, jadi Utsman bin Affan pernah berkata, untuk kita mendapatkan cinta, khususnya cinta dari Allah, cinta dari malaikat, dan cinta sesama manusia. Utsman bin Affan berkata, "Man taraka dunya ahabbahullah, wa man taraka az-zunuba ahabbahul malaikah, wa man hasama tama'al muslimin ahabbahul muslimun." Yang artinya, man taraka dunya ahabbahullah, barang siapa yang meninggalkan cinta terhadap dunia, ahabbahullah, maka akan dicintai oleh Allah. Wa man taraka az-zunuba ahabbahul malaikah, barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, ahabbahul malaikah, maka akan dicintai oleh malaikat Allah. Wa man hasama tama'al muslimin ahabbahul muslimun, barang siapa yang menyingkirkan rasa tamak dalam dirinya, ahabbahul muslimun, maka akan dicintai sesama muslim dan muslimat. Baiklah, yang pertama adalah man taraka dunya ahabbahullah, barang siapa yang meninggalkan cinta terhadap dunia, maka akan dicintai oleh Allah. Secara singkat ataupun secara mudah dapat diartikan, kalau kita lebih mengedepankan cinta kita terhadap akhirat daripada dunia, maka akan dicintai oleh Allah. Nah, pertanyaan saya nih buat bapak-bapak khususnya. Tadi ketika azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bapak-bapak yang merokok nih, merokok dulu atau sholat dulu, Pak? Jujur sama saya, Pak, merokok dulu atau sholat dulu, Pak? Biasanya nanggung Pak Ustadz satu batang. Biasanya gitu. Nah, kalau kita masih mengedepankan merokok dulu, itu sama dengan kita masih mengedepankan dunia kita. Kalau kita masih mengedepankan dunia kita, mana bisa mungkin kita mendapatkan cinta Allah. Tetapi kalau misalnya kita mengedepankan akhirat, ketika kita dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung datang ke masjid kita mengambil wudhu, kita sholat sunnah dan lain sebagainya, itu termasuk dari kita mengedepankan cinta akhirat kita, dan senantiasa kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu. Amin. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Bapak Ibu dirahmati Allah, zaman dahulu itu sudah ada dalam surat Al-Baqarah. Ada sebagian dari manusia yang lebih meminta, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dalam surat Al-Baqarah Allah sudah menggambarkan ayat nomor 200. Ada sebagian umat yang meminta kebaikan kepada Allah, hanya minta kebaikan di dunia tetapi tidak minta kebaikan di akhirat. Jadi kalau kita masih mementingkan kehidupan dunia kita, masih meminta kesejahteraan hanya untuk dunia kita, orang-orang terlebih dahulu sudah pernah melakukannya. Apa perbedaannya dengan kita? Sabiqun al-awwalun dengan kita, apa perbedaannya? Makanya alangkah baiknya kalau kita meminta keselamatan ataupun kebahagiaan di dunia, dan juga keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Sehingga daripada itu, dalam surat Ali Imran surat nomor ketiga, Allah juga menggambarkan, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita cinta terhadap Allah, dalam Al-Quran Allah jelaskan, maka ikutilah sunnah Rasulullah. Jadi dalam artian Rasulullah sudah menggambarkan bagaimana kepada kita menjalani kehidupan di dunia ini. Bagaimana Rasulullah beribadah, bagaimana Rasulullah berakhlakul karimah dan lain sebagainya. Sehingga dalam artian, kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, maka ikutilah sunnah dari Rasulullah. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, maka kedepankanlah akhirat kita.
Kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, maka kita terlebih dahulu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah juga tegaskan dalam surat Al-Baqarah, "Fazkuruni azkurkum," yang sudah disampaikan oleh saya bulan yang lalu. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, ingat Allah terlebih dahulu. Karena kita tanpa Allah tidak ada apa-apanya. Sehingga daripada itu, kemudian pesan yang kedua adalah man taraka dzunuba ahabbarul malaikah. Barang siapa yang meninggalkan perbuatan dosa, maka akan dicintai oleh malaikat Allah. Secara singkat, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar siapa yang menjaga kita, Pak? Malaikat Raqib dan Atid. Raqib gimana, Pak? Kanan atau kiri? Benar, kanan. Coba di kanan ada malaikat Raqib, benar. Malaikat Raqib dan Atid. Jadi secara mudah, kalau kita meninggalkan perbuatan dosa, maka akan dicintai oleh malaikat-malaikat Allah. Tugas salah satu dari malaikat Raqib dan Atid adalah mencatat amal perbuatan kita selama kita menjalani kehidupan di dunia. Kalau kita sudah meninggal dunia, Raqib dan Atid tidak mencatatkan amal ibadah kita. Nah, dalam surat Az-Zumar, surat nomor 39 ayat nomor 53, bisa di-searching. Allah pernah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Kalau kita pelaku perbuatan dosa, kata Allah, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Allah memanggil kita bukan "hei kalian pendosa", bukan. Kalau kita sering melakukan zina ataupun maksiat, Allah tidak memanggil kita "hei kalian pezina", bukan. Allah saking baiknya mengatakan kepada kita, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas." Jadi kalau ibaratkan orang tua dengan anak, jadi orang tuanya itu manggil sini, kata Allah. "Wahai hambaku yang melampaui batas," kata Allah. "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Janganlah pernah putus asa terhadap ampunan Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa kita semua. Jadi dalam artian, Pak, Bu, usia kita mungkin sudah bisa 30, 40, 50, 60 dan lain sebagainya. Lebih dari 63 itu adalah bonus. Bagaimana Rasulullah mengatakan kepada kita. Jadi sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sesering apapun dosa yang kita lakukan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah putus asa terhadap ampunan Allah. Ampunan Allah itu sangat luas. Makanya ada pepatah Islam yang mengatakan maghfiratullah awsa' min kulli dzunub. Ampunan Allah itu dalam bahasa Arab wasi'an yusi'u. Wasi'an yusi'u itu artinya luas. Awsa' itu jamak yang artinya lebih luas. Wasi'an itu luas, awsa' itu lebih luas. Jadi maghfiratullah awsa'. Ampunan Allah itu lebih luas min kulli dzunub, dari berbagai macam dosa. Zanbun itu artinya satu dosa, dzunub itu dosa yang sangat banyak. Oleh karena itu, tanamkan dalam hati kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah putus asa ampunan Allah. Ampunan Allah itu sangat luas. Tapi bukan dalam artian kita sengaja melakukan perbuatan dosa. Karena kita sering meremehkan, ya udah, taubatnya nanti aja kalau misalnya udah tua. Ya udah nanti aja, dosa sebanyak-banyaknya itu dulu kumpulin, nanti kita ampun kepada Allah. Allah di situ juga memberi peringatan, tidak ada yang menjamin usia. Tapi Allah memberikan motivasi kepada kita, sebanyak apapun dosa yang kita pernah lakukan, jangan pernah putus asa minta ampunan kepada Allah. Karena ironinya yang terjadi di lingkungan kita ataupun di masyarakat kita, banyak dari kalangan umat dari Rasulullah ketika menganggap dosanya sudah banyak, ia tidak mau minta ampun kepada Allah. Udahlah Ustaz, saya nggak mau minta ampun, dosa saya udah kebanyakan. Saya mah nggak bakal diampuni lagi dosanya sama Allah. Itu yang salah kaprah dan salah pemahaman terhadap ampunan Allah. Padahal kalau dosa kita sebanyak apapun, setinggi gunung, seluas lautan, itu insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah kalau kita benar-benar meminta taubat, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau boleh saya pesankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita terus minta rahmat dan ampunan Allah. Oleh karena itu banyak hadis yang menganjurkan kita untuk selalu beristighfar. Karena pada dasarnya berbuat baik itu sangatlah sulit atau gampang. Lebih gampangan berbuat dosa atau lebih gampangan berbuat baik? Baik ya. Dosa mah sulit atau gampang? Sama-sama gampang ya. Dosa gampang, berbuat baik juga gampang. Makanya ada yang bilang, ya udah Pak Ustaz, seimbang, yang penting dunia akhirat. Yang bilang seimbang siapa? Bisa jadi dosa kita lebih baik. Karena pada dasarnya kalau boleh saya gambarkan, melakukan perbuatan dosa itu lebih gampang daripada perbuatan baik. Makanya dianjurkan kita untuk sama-sama selalu beristighfar. Dosa mata, dosa tangan, dosa pikiran, dosa hati. Kita bersuuzon, kita memiliki penyakit rasa iri, dengki dan lain sebagainya. Sehingga daripada itu, mari kita terus minta ampun kepada Allah. Paling tidak minimal kita beristighfar. Boleh 1 kali sehari boleh. Boleh 1 kali habis sholat juga boleh. Boleh 10 kali, boleh 33 kali, boleh ratusan kali atau ribuan kali tidak bisa. Sehingga insya Allah dosa-dosa kita 10 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu akan senantiasa digugurkan oleh Allah karena kita selalu merajinkan diri kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir secara singkat, Utsman bin Affan berkata, "Man hasaba tama'an muslimin ahabbahu muslimun." Barang siapa yang menyingkirkan rasa tamak dalam dirinya akan dicintai sesama manusia lainnya. Tahu Pak Bu, tamak itu apa ya? Tamak. Apa bahasa kita? Rakus. Betul. Ada lagi selain rakus? Serakah, betul. Bahasa ininya sekarang maruf mungkin ya. Maruf, rakus, tamak. Nah, Rasulullah 14 abad tahun yang lalu sudah menggambarkan mazibani jai'ani. Kalau ada 2 serigala, nah kita sama-sama mengetahui serigala itu memiliki hawa nafsu yang sangat tinggi, sangat besar. Mazibani jai'ani. Kalau ada 2 serigala, kata Rasulullah, dilepaskan ursila bi ghanami. Jadi ibaratkan mungkin ada 1 kandang kambing atau 1 kandang domba, itu ada ribuan domba. Semisal dilepaskannya 2 serigala tersebut kepada kandang tersebut, apa yang dilakukan oleh serigala? Domba-dombanya gimana? Pasti akan dibabi buta ataupun pasti akan dilahap semuanya oleh 2 serigala tersebut. Tapi Rasulullah gambarkan bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafil dini. 2 serigala tadi yang dilepaskan dalam kandang domba, bi afsadalaha, tidak lebih merusak daripada sifat tamak yang dimiliki oleh manusia terhadap harta, jabatan. Itu Rasulullah sudah gambarkan 14 abad tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu Rasulullah pernah gambarkan. Jadi dalam artian manusia itu lebih tamak daripada serigala. Padahal serigala di kalangan hewan atau binatang itu rakusnya sudah paling tinggi. Tetapi manusia itu lebih tamak, lebih merusak, kata Rasulullah, terhadap rakusnya manusia itu terhadap harta dan juga jabatan yang mana itu akan merusak agamanya, kata Rasulullah. Ini menjadi cerminan bagi kita. Contoh, Pak, Bu, kalau misalnya masjid kita, alhamdulillah, menyediakan takjil, menyediakan makanan, ya kan? Kita sebagai manusia pasti kurang 1 nih, pengennya 2. Contoh, atau enggak kayak kita tuh pengennya pasti terus berlebih. Kita pengennya tuh pasti lebih daripada yang lain, atau bahasa kita tadi serakah daripada yang lain. Nah, itu menjadi gambaran bagi kita semua. Tetapi obat dari tamak itu adalah, ada yang tahu obat dari tamak? Obat dari serakah? Bersyukur boleh, bukan? Tapi ada obatnya. Kalau bersyukur iya, itu menjadi tanda bagi kita. Obat dari serakah adalah sedekah.
obat dari serakah adalah sedekah. Makanya kalau misalnya kita diberikan harta berlebih, kita sedekahkan. Makanya alhamdulillah kalau bapak ibu-ibu saya mendapatkan informasi ataupun saya juga melihat di grup jamaah dari Masjid Raudatul Jannah ini konsisten memberikan makanan takjil untuk orang yang berpuasa ataupun memberikan makan siang untuk orang yang kelaparan. Itu insya Allah termasuk dari obat daripada serakah kita. Karena pada dasarnya ketika kita mengobati suatu penyakit itu akan sembuh, sama dengan serakah ataupun tamak dalam diri kita. Kalau kita terus obati dengan sedekah, itu insya Allah tamak yang kita miliki secara bertahap akan menghilang dalam diri kita. Karena Pak, Bu, apa yang kita kejar? Kalau misalnya mau main kaya-kayaan, harta yang lebih banyak itu hartanya korun, makanya diabadikan sampai sekarang harta karun. Hartanya korun itu sampai dibuang ataupun ditelan oleh bumi dalam sejarahnya. Dalam sejarah Islam juga mencatatkan seperti itu. Dan jabatan tidak ada habisnya jabatan. Sehingga daripada itu yang kita kejar adalah kita mengejar harta itu dengan menggunakannya sesuai syariat Allah. Kita menggunakan jabatan itu sesuai syariat Allah. Sehingga insya Allah daripada itu rasa tamak dalam diri kita itu senantiasa itu pasti ada. Tapi kita berusaha mungkin untuk terus mengobati dengan mensedekahkan, sehingga insya Allah kita termasuk dari hamba Allah yang bersyukur dan konsisten dalam mensedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, karena keterbatasan waktu, saya buka sesi tanya jawab. Mungkin bagi bapak ibu yang ingin curhat ataupun bertanya dipersilahkan. Bagaimana tema pada siang hari ini, yaitu barang siapa yang meninggalkan cinta terhadap dunia akan dicintai Allah. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, cintailah Allah dan cintailah akhirat terlebih dahulu. Kalau kita ingin dicintai oleh malaikat Allah, maka tinggalkanlah perbuatan dosa, maka malaikat akan mencintai kita. Dan kalau kita ingin dicintai sesama manusia lainnya, kita hendaknya mengsingkirkan rasa tamak dalam diri kita, sehingga insya Allah kita mendapatkan sifat kamilah, sifat yang lengkap dan mengikuti bagaimana pesan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan ke MC.